Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari Kicau Mania, yaitu tentang bagaimana cara merawat burung yang kakinya di pahanya terluka atau intinya di kaki ya, di kakinya itu terluka. Perawatan yang akan saya ulas ini untuk semua burung ya teman-teman, semua burung yang ada cedera pada kakinya gitu ya. Nah, jadi apa aja yang harus dilakukan? Nah, ini teman-teman juga harus perlu tahu juga ya. Kemarin teman yang di Surabaya juga bertanya, ternyata burungnya itu burungnya mahal ya teman-teman, burung cucak rowo. Nah, itu kakinya itu nggak tahu kenapa tersangkut ya, tersangkut terus berdarah, netes terus ya. Nah, itu kalau yang ibaratnya lukanya itu baru. Nah, kalau luka baru terus netes, darahnya ngocor ibaratnya gitu ya, darahnya sampai netes-netes lah, ini kasihan ya, kasihan, dan harus dilakukan penanganan khusus kalau yang terluka seperti itu atau berdarah begitu sampai netes ya, itu perlu perlakuan khusus. Nah gitu ya teman-teman. Terus ada juga yang sakit kakinya itu misalnya bengkak ya kan, misalnya bengkak atau kesleo gitu ya. Terus ada juga yang digigit nyamuk. Nah, itu pokoknya intinya permasalahan, semua permasalahan ya, tentang burung, semua burung. Terus ada di cedera di kaki, solusinya kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman saya sendiri, yaitu menggunakan minyak yang panas tapi enak, tapi tidak bikin kepanasan. Nah, itu apa? Minyak apa itu ya? Gitu ya. Jadi akan saya bahas yaitu minyak tawon. Nah, minyak tawon ini sangat powerful ya. Jadi dia bisa buat urut ya. Kalau saya sendiri menggunakannya begini teman-teman. Jadi saya ngambil botol, biasanya botol beling gitu ya. Biasanya bekas madu gitu kan saya pakai. Terus saya ambil lagi yaitu daun serai ya. Daun serai saya potong jadi beberapa bagian, jadi dia itu bisa masuk full ke dalam botol itu gitu ya, jadi kecil-kecil ya, nggak masalah kecil-kecil motongnya ya, yang penting bisa masuk. Terus minyak tawonnya kita guyurkan di situ untuk direndam gitu ya. Kalau sudah dimasukkan buat udah terendam ya, intinya aja sudah terendam lah intinya gitu ya. Jadi daun serainya itu sudah terendam, jadi jangan ada yang nongol gitu ya. Ini terendam semua gitu, jadi dipotongnya kecil-kecil kan untuk daun serainya. Nah, setelah terendam agak diaduk-aduk ya teman-teman, agak diaduk-aduk, diamkan ya paling sejam atau 2 jam gitu kan. Nah, baru diberikan kepada burung yang sakit tadi. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya darurat, bagaimana misalnya kayak yang tadi ya, yang berdarah tadi yang sampai ngocor gitu ya, darahnya netes terus gitu ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu tahu kalau yang berdarah. Kalau yang berdarah yaitu tangkap burungnya, ini harus ya. Harus ditangkap burungnya ya kan. Tangkap yang aman ya kan. Terus dijepit, kepala itu harus masuk di sela-sela jari kita. Kita pegang begini biar aman. Terus kaki kita pegang, kita jepit juga di tangan. Jadi semuanya dijepit, jepit biar tenang dulu, tenang. Nah, baru diobati. Nah, kalau yang berdarah seperti itu, ambilkan ya. Sebelum menangkap siapkan dulu air es ya. Air es atau es lah, intinya es atau es gede gitu, terus dihancurin jadi kecil-kecil. Terus siapin juga air hangat ya, air hangat dan minyak tawon tadi. Misalnya belum membuat minyak tawon yang dicampur dengan serai, ya udah minyak tawon aja. Jadi diambil burungnya, ditangkap ya kan. Terus yang berdarah tadi ditempeli es batu atau air es. Nah, gitu ya.
Kalau misalnya deket ya direndam gitu, direndam es sambil diusap-usap, dilus-lus gitu kan. Kalau punya es batu ya udah dioles-oleskan saja di tempat yang luka, ya kan teman-teman. Nah itu sampai lukanya itu berhenti, tidak mengeluarkan darah. Nah itu ya. Ketika dia sudah tidak mengeluarkan darah, apa yang harus dilakukan? Yaitu kompres dengan air hangat. Nah, setelah udah nggak keluar airnya, dikompres dengan air hangat. Nah, dikompres, udah enak, ya kan? Dia burungnya tenang. Setelah itu dilap pakai kain bersih, ya. Setelah itu dioleskanlah minyak tawonnya, gitu. Kalau belum ada rendaman daun serai direndam dengan minyak tawon. Ya, gitu ya. Jadi hanya minyak tawon aja sudah bagus, gitu ya. Jadi ambil cotton bud, dicelupin, ya kan, ke botolnya, terus dioles-oleskan secukupnya. Kalau sudah rata, intinya ngolesinya sampai rata ya. Nah, itu teman-teman. Caranya seperti itu. Nah, itu diolesnya berapa hari sekali Om? Nah, kalau burungnya tidak stresan, gampang stres ya tiap hari nggak apa-apa. Kalau gampang stres ya 3 hari sekali. Biasanya kalau 3 hari sekali itu 2 kali oles saja sudah sembuh ya. Bahkan 1 kali oles kalau enggak terlalu parah ya, itu juga langsung sembuh kalau yang terluka begitu ya. Itu ya kalau untuk yang terluka. Nah, kalau misalnya bengkak, terkilir, terus diangkat kaki ya. Oke, intinya ada cedera. Nah, itu bagaimana caranya? Sama, tangkap burungnya ya kan? Langsung dikompres dengan air hangat ya, kompres dengan air hangat ya kan. Ketika burungnya itu sudah nyaman, tenang gitu ya, itu baru dilap dengan dengan kain yang bersih. Nah, setelah dilap bisa bagus ya kan, apa istilahnya kering, nah baru dioles dengan ramuan tadi. Ya, kalau misalnya belum buat ramuan yang dicampur dengan daun serai ya langsung aja dengan minyak tawon saja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau saya sendiri pengalaman saya itu lebih ampuh kalau dicampur dengan daun serai. Nah itu ya teman-teman. Caranya seperti itu. Bedanya kalau yang berdarah di stop dulu darahnya menggunakan es, ya kan, air es atau es batu. Nah itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya perlakuannya sama ya, dikompres air hangat, dilap dengan kain kering atau bersih, baru diolesin minyak tawon tersebut. Nah ini untuk semua burung ya, burung apa aja, burung dara, burung elang, ya kan, burung jalak, burung cucak rawa, burung cucak hijau, burung murai, burung kecil ciblek misalnya, semua burung ya. Terapi ini untuk semua burung. Ya, itu teman-teman ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman tidak bingung lagi untuk mengatasi kaki yang cedera, terluka, berdarah atau terkilir ya, kecuali kalau bawaan lahir lah, ini perlu penanganan khusus dan biasanya susah. Nah, gitu ya teman-teman, kalau cacat dari lahir. Demikian teman-teman, semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian yang mengalami masalah seperti yang saya sampaikan ya teman-teman. Dan ini semoga ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.